Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mimin Kelinci di channel Kelinci Pak Pres. Kali ini kita akan membahas salah satu makanan yang sepertinya menjadi favorit semua orang. Namun, sebelumnya boleh dong dibantu membunyikan lonceng berlangganan untuk ikut mensupport tim kami. Karena berlangganan itu gratis. Oke guys, dan inilah dia topik pembahasan kita. Ya, nasi Padang. Siapa coba yang nggak kenal nasi Padang? Selain menjadi makanan favorit, nasi Padang juga kerap menjadi alternatif pilihan dikala bingung mau makan apa saat banyaknya pilihan makanan di food court atau lapak-lapak tempat makan siang di sekitar kantor. Kali ini, kita bukan akan membahas soal beragamnya menu nasi Padang beserta kelebihannya masing-masing. Namun, kita akan membicarakan perihal porsi nasi Padang ini. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa porsi nasi Padang yang dibungkus lebih banyak daripada porsi nasi Padang yang dimakan di tempat? Nanti kalian juga bisa menambahkan informasi lain terkait hal ini di kolom komentar ya. Nah, kembali ke topik. Ada beberapa pendapat yang menjadi alasan terkait hal ini. Yang pertama, berhubungan dengan sejarah di zaman penjajahan Belanda. Masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut rumah makan Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Konon, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik rumah makan Padang menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Hal ini bukan tanpa alasan, karena ternyata kepercayaan ini berasal dari kondisi masyarakat Minang di zaman penjajahan Belanda. Saat itu, masakan Padang biasanya hanya dapat dibeli oleh para anggota kerajaan, priai, dan petinggi VOC. Jikalaupun ada pribumi yang bisa membelinya, tentu porsinya hanya cukup untuk satu orang. Nah, pemilik warung Padang beranggapan kalau mereka yang membeli dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, porsi nasinya dilebihkan agar lebih banyak anggota keluarga si pembeli yang bisa ikut menikmati nasi Padang itu. Berikutnya, pendapat kedua menyebutkan bahwa porsi nasi Padang yang dibungkus lebih banyak karena pemilik rumah makan Padang memperhitungkan biaya cuci piring. Konon katanya, pemilik warung masakan Padang zaman dulu memperhitungkan biaya operasional sajian nasi Padang yang dijual ke pembeli secara detail. Jika pembeli makan di restoran atau rumah makan, ini akan membuat sang pemilik lapak atau krunya mencuci piring. Nah, biaya cuci piring inilah yang dipotong dari porsi nasi. Maka, untuk versi nasi Padang yang dibawa pulang, pemilik rumah makan tak harus mencuci piring, sehingga ia akan memberikan porsi yang lebih banyak. Sepertinya memang lebih menguntungkan kalau dibungkus ya guys. Pendapat berikutnya menyebutkan bahwa nasi Padang yang dibungkus harus diisi dengan porsi yang banyak agar terlihat lebih tegak dan menggugah selera. Jika bungkusan terlihat lebih tegak dan banyak, diharapkan makin banyak pembeli yang tertarik membeli nasi Padang. Ternyata unsur estetika juga menjadi hal yang dipikirkan dalam penyajian bungkusan nasi Padang ya. Terlepas dari ketiga hal di atas, tentu pada kenyataannya sampai dengan saat ini pun, porsi nasi Padang yang dibungkus memang lebih banyak dibandingkan jika makan di tempat. Buat sebagian orang, seringkali ini menjadi nilai plus, karena bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak tanpa harus membayar lebih. Namun, bagi sebagian lainnya, bagi yang porsi makannya lebih sedikit atau sedang diet, terkadang justru merepotkan dengan porsi yang berlebih ini. Kalau ada teman makan sih masih bisa ditransfer nasinya, tapi kalau sendirian, rasanya sayang juga kalau harus dibuang. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy,
Stay lucu kayak Mimin Kelinci.